Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai wireless commerce. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ayu Siti Khofifah dengan NIM PS18150911001 dan mengambil mata kuliah e-bisnis pada Universitas Jambi. Dalam wireless commerce, mencakup pembelian, jasa, dilakukan melalui jaringan komunikasi atau nirkabel, dapat melakukan promosi, penjualan, dan juga transaksi. Wireless sendiri merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya, sehingga terbentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media gelombang sebagai jalur lintas datanya. Maka wireless commerce adalah seluruh aktivitas terkait dengan transaksi komersial yang dilakukan melalui jaringan komunikasi yang berinteraksi dengan perangkat nirkabel. Selanjutnya, terdapat evolusi e-commerce. Pada tahun 2001, rilis iPhone pertama dilakukan. Selanjutnya pada tahun 2007, SMS premium di ponsel mulai digunakan. Pada tahun 2010, kedatangan e-retailer besar dibawa melalui ponsel 12% dari e-shoppers. Pada tahun 2011, semakin banyak orang Perancis melakukan pembelian smartphone. Pada tahun 2012, 14,4 juta jumlah pengguna ponsel cerdas di Perancis. Pada tahun 2013, omset m-commerce telah meningkat 120% di paruh pertama. Dan yang terakhir pada tahun 2014, mobile akan menjadi cara pertama untuk terhubung ke internet. Selanjutnya, terdapat wireless economy yang terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama, yaitu ada lapisan wireless infrastruktur, di mana lapisan infrastruktur yang terdiri dari penyedia infrastruktur termasuk kebutuhan jaringan yang menghubungkan antar kantor atau divisi seperti bagian penjualan, produksi, gudang, pengadaan, dan juga lainnya. Di lapisan kedua ada application, di mana perangkat lunak komputer yang melakukan fungsi spesifik secara langsung digunakan oleh pengguna akhir. Selanjutnya ada lapisan ketiga, intermediaries, memungkinkan perusahaan melayani seluas mungkin pasar pada tingkat biaya yang lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu ada lapisan transaction, di mana aktivitas yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk saling bertukar barang, jasa, instrumen keuangan dengan keuntungan hukum tertentu. Adapun karakteristik dari wireless, yaitu yang pertama, bersifat pribadi, di mana perangkat nirkabel jelas bersifat pribadi dan penggunaannya dapat dilacak ke individu. Nah, selanjutnya ada sadar lokasi. Teknologi nirkabel adalah sadar lokasi, yaitu mudah untuk melacak di mana pengguna secara fisik berada selama perangkat nirkabel aktif. Selanjutnya ada identifikasi dan autentikasi. Mudah digunakan untuk tujuan identifikasi dan autentikasi baik untuk akses terbatas maupun untuk tujuan pembayaran. Umpan balik instan dari pelanggan. Mendapatkan umpan balik instan dari pelanggan pada konteks pengguna untuk tujuan riset pasar. Dan yang terakhir yaitu menyediakan iklan konsumen. Teknologi nirkabel juga menunjukkan kemungkinan menyediakan iklan konsumen, seperti konten informasi, misalnya peringatan harga pada titik yang dibutuhkan. Wireless technology. Terdapat dua wireless teknologi, yaitu mobile client device technology (MISU), di mana perangkat klien seluler nirkabel seperti telepon seluler, laptop, dan antarmuka yang dipasang di kendaraan. Salah satu masalah kegunaannya adalah kebutuhan organisasi untuk menentukan cara terbaik untuk menggunakan aplikasi dan mengakses informasi melalui perangkat yang berbeda. Untuk mobile client device technology (MISU), masalah penting adalah bagaimana membuat aplikasi efisien yang dapat bekerja secara realistis dengan teknologi saat ini. Adapun teknologi infrastruktur komunikasi, yaitu local area network technology, telecommunication technology, and other wireless technology also.
Selanjutnya ada pun faktor yang membuat wireless memiliki teknologi yang ideal. Yang pertama yaitu kemampuan untuk menyediakan konten dan layanan yang benar-benar dipersonalisasi identitas pribadi. Selanjutnya, kemampuan untuk melacak konsumen di seluruh media dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada untuk menyediakan konten dan layanan pada saat dibutuhkan. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk menyediakan konten dengan karakteristik yang sangat menarik. Selanjutnya, terdapat wireless commerce application, di mana dalam wireless application terdapat barang atau goods, jasa atau service, dan juga konten. Dalam domain B2C, business to customer, wireless dapat digunakan secara efektif untuk menyediakan titik pembelian untuk membeli barang di lingkungan fisik. Bisa berupa pengambilan informasi produk, penggunaan informasi produk, anggaran, dan juga informasi pembayaran. Penggunaan yang sama dapat divisualisasikan di area business to business, tetapi tampaknya sedikit kurang signifikan. Kemungkinan paling penting terletak pada pemasaran layanan melalui wireless, mulai dari permainan interaktif, pemesanan, dan tiket perjalanan untuk tujuan penelitian, promosi, dan juga pemasaran. Selanjutnya, marketing in a wireless environment. Yang pertama yaitu search versus convenience, di mana konsumen merasa nyaman menggunakan teknologi nirkabel untuk melakukan pembelian. Cukup dengan mengetikkan kata kunci, maka akan menampilkan produk yang dibutuhkan pelanggan. Information at the point sales. Salah satu keunggulan utama teknologi nirkabel adalah penyediaan informasi terkait produk, harga, dan informasi relevan lainnya di titik penjualan. Continued interactivity. Mengingat sifat interaktif yang berkelanjutan dari aktivitas di media nirkabel, pesan iklan yang relevan akan memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi di media nirkabel dibandingkan dengan media internet. Feedback at the point of usage or purchase. Wireless commerce dapat digunakan untuk mendapat umpan balik dari konsumen di titik pengguna atau pembelian produk, maupun layanan untuk riset pemasaran dan kepuasan pelanggan. Marketing research implication. Penggunaan teknologi nirkabel dapat menghasilkan teknik riset pemasaran yang lebih efisien dan efektif dengan biaya yang jauh lebih rendah. Yang terakhir ada customer service and personalization implication. Kepercayaan konsumen terhadap organisasi sangat penting dalam hal ini. Selanjutnya, terdapat karakteristik dari mobile commerce. Yang pertama yaitu ada mobility. User dapat melakukan aktivitas perdagangan dan sistem lainnya dimanapun. Selanjutnya ada reachability, di mana dengan m-commerce, seseorang dapat dihubungi kapan saja secara langsung pada saat mereka menggunakan ponsel. Adapun atribut atau nilai tambah, yang pertama yaitu ubiquity, yaitu ada dimanapun. Selanjutnya, convenience, kenyamanan, interactivity, koneksi internet mudah, personalization, personalisasi data, localization, menggunakan GPS untuk mengetahui lokasi. Selanjutnya, terdapat beberapa wireless atau mobile commerce service and application. Yang pertama yaitu ada mobile ticketing, merupakan proses di mana pelanggan dapat memesan, membayar, dan memvalidasi tiket dimanapun dan kapanpun menggunakan ponsel. Contohnya seperti tiket pesawat, tiket bioskop, kereta api, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada mobile banking, memungkinkan pelanggan mengakses informasi akun dan melakukan transaksi seperti membeli saham, mengirim uang, mengirim pemberitahuan, mentransfer uang ke bank lain. Contohnya seperti memeriksa saldo dan lainnya. Selanjutnya ada mobile marketing. Pemasaran seluler adalah jenis kampanye pemasaran yang sangat responsif, terutama dari sudut pandang pengalaman merek, poster web seluler, game seluler, dan iklan SMS. Mobile money transfer merupakan layanan pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan ponsel. Dengan ini,
dapat mentransfer uang tanpa perlu ke ATM. Information Service, di mana berbagai macam layanan informasi dapat dikirimkan ke pengguna ponsel dengan cara yang sama seperti yang dikirimkan melalui PC atau laptop, seperti berita, informasi lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada mobile browsing, di mana kita dapat melakukan pencarian di mana saja dan kapanpun. Berikut ini terdapat 5 payment method. Yang pertama yaitu ada premium SMS or MMS transaction, di mana nomor telepon untuk panggilan telepon selama layanan tertentu disediakan dan dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya. Selanjutnya ada direct mobiling, metode pembayaran barang dagangan dengan menagih pembelian ke akun ponsel. Selanjutnya ada macro payment and micro payment service. Jenis pembayaran ini digunakan oleh perdagangan elektronik tradisional. Pembayaran mikro biasanya melibatkan jumlah yang terlalu kecil untuk diproses secara ekonomis dengan kartu kredit. Mobile wallet, strategi pembayaran berbasis dompet seluler, berkaitan dengan bagaimana, di mana dan kapan pembayaran dapat diterima dan diproses menggunakan akun dompet pengguna. Yang terakhir yaitu ada mobile web. Konsumen menggunakan halaman web yang ditampilkan atau aplikasi tambahan yang diunduh dan diinstal pada ponsel mobile untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya ada 5 tantangan masa depan jaringan kabel. Yang pertama yaitu ada using new spectrum, di mana perlunya penggunaan spektrum baru dengan bijak untuk menyesuaikan jumlah perangkat dan infrastruktur kabel yang akan digunakan. Yang kedua ada maximum performance. Kabel saat ini sangat cepat, tetapi kinerjanya dapat menurun drastis di lingkungan yang kompleks atau padat. Standar kabel baru akan membantu untuk membuat jaringan kabel stabil. Yang ketiga ada network and no themselves. Jaringan wireless dapat mengambil sidik jari perangkat berdasarkan cara mereka menggunakan jaringan, misalnya dengan siapa mereka berbicara, frekuensi transmisi, ataupun ukuran paket. Dan setelah perangkat atau aplikasi diklasifikasikan sebagai jenis tertentu, analitik dapat diterapkan untuk mengkonfirmasi bahwa perangkat terus berperilaku seperti yang diharapkan, atau untuk menentukan bahwa perangkat tidak berfungsi atau merupakan ancaman keamanan. Selanjutnya ada network as sensor. Jaringan nirkabel dapat digunakan untuk lebih dari sekedar transfer data. Perangkat jaringan dapat menjadi sensor di lingkungannya dengan gelombang radio. Gelombang tersebut dipantulkan kembali untuk memberikan informasi yang berguna tentang lingkungan. Dan terakhir yaitu ada radio as software. Adapun tantangan teknik yang menarik di depan di bidang radio yang ditentukan perangkat lunak atau SDR dan radio kognitif. Daripada harus merekayasa semua kemajuan yang didiskusikan di atas menjadi perangkat keras radio baru dan khawatir tentang dengan cepat menjadi rusak, maka dapat menambahkan kemampuan ke sistem nirkabel melalui pembaruan perangkat lunak, seperti memperbarui ponsel cerdas. Saat spektrum atau metode pengkodean baru tersedia, maka akan dapat diperbarui perangkat yang ada. Selanjutnya, adapun keuntungan dari wireless commerce atau mobile commerce ini, yaitu yang pertama ada portability, di mana mudah sekali untuk digunakan dan dapat dilakukan di mana saja. Adapun personalization dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatnya kepuasan pelanggan dan memungkinkan kunjungan berulang dari pelanggan. Yang ketiga yaitu ada instant connectivity, dapat langsung terhubung dengan menggunakan jaringan internet. Selanjutnya ada mobility, mudah dibawa kemana saja. Dan yang terakhir ada localization, yang dapat disesuaikan seperti bahasa, kebudayaan, dan lain sebagainya. Adapun kekurangan dari mobile commerce yaitu
layar kecil pada sebagian besar perangkat masih membatasi jenis file dan transfer data. Yang kedua, ada penggunaan grafik yang terbatas. Yang ketiga, ada antarmuka pengguna seringkali sulit untuk dipelajari bagaimana cara menggunakannya, apalagi bagi masyarakat awam yang belum mengenal teknologi. Yang keempat yaitu keterbatasan jarak koneksi. Dan yang terakhir, kapasitas penyimpanan perangkat terbatas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.